Hai semuanya, kenalin aku Sabila dan aku akan upload video yang bermanfaat setiap minggu terutama dalam hal perkuliahan. Jadi kalau kalian baru di channel aku jangan lupa subscribe dan nyalain notification bellnya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. Nah, jadi ini part 2 dari yang kemarin kita ngobrol-ngobrol bareng Hasbi. Kalau di part 1 itu kita lebih ngobrolnya serius dan ke arah masa depan. Kalau yang di part 2 ini kita akan ngobrol yang lebih santai dan seru yaitu tentang traveling. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune terus. Halo Hasbi, kembali lagi teman-teman kita di part 2. Nah, ini kita bahasanya agak ringan aja ya. Nggak seberat yang part 1 kemarin. Jadi di sini aku mau nanya nih sama Hasbi. Kan aku pernah lihat postingan di IG kamu nih. Waktu itu kamu lagi ke Singapura ya kalau nggak salah. Itu ngapain sih? Ya, jadi sebetulnya ke Singapuranya itu liburan. Aku liburan tipis-tipis lah. Jadi aku sebetulnya ada acara di Malaysia, di Johor Bahru namanya, kota Johor Bahru. Universitas Teknologi Malaysia, teknologi apa? UTM. Aku lupa kepanjangannya UTM apa. University Teknologi Malaysia, University Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Jadi ada acara namanya Simposium PPI Dunia. Kalau teman-teman tahu PPI sendiri itu namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman sekolah di luar negeri, itu istilahnya BEM khusus buat Indonesia. Jadi menampung mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri gitu. Nah, PPI dari setiap negara itu ada, setauku. Kemarin aku ikut Simposium PPI Dunia. Agenda utamanya sebetulnya PPI Dunia itu mereka pergantian pengurus gitu. Jadi gabungan dari PPI tiap negara, itu namanya PPI Dunia. Nah, PPI Dunia itu mereka pergantian pengurus. Kalau nggak salah kemarin yang mencalonkan jadi ketua itu PPI Irlandia, PPI Cina, sama PPI, lupa aku satunya, negara Timur Tengah kok. Nah, yang kepilih jadi ketua PPI Cina, Mas Fadlan Muzaki. Nah, jadi kemarin ada mahasiswa Indonesia dari 57 negara, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia kan nggak ada PPI-nya gitu. Jadi mereka membuka kesempatan buat universitas-universitas Indonesia buat bergabung di situ. Aku jadi perwakilannya ITS, apply jadi perwakilannya ITS, terus ya udah ke sana ke Johor Bahru gitu. Terus jadi kita di sana banyak selain agendanya, selain pergantian ketua kepengurusan PPI Dunia, kita ada panel-panel diskusi gitu. Panel-panel diskusi sendiri ini terdiri dari 5 topik gitu, 5 topik gede. Ada energi, ada pendidikan di Indonesia, ada perdamaian dunia. Perdamaian dunia ini kita membahas soal Palestina, konflik Palestina Israel, ada soal ekonomi Indonesia, sama satunya soal apa aku lupa. Nah, di antara 5 topik bahasan itu nanti ada FGD sendiri. Oh iya, teman-teman kalau masih SMA ada nanti akan menemukan yang namanya FGD itu namanya focus group discussion gitu. Ada FGD, ada LGD. Bedanya kalau FGD itu mereka ada alurnya gitu, ada moderator, ada alur berpikirnya gitu. Oh ini sekarang topik ini mau dibawa ke sini, nanti outputnya apa, itu FGD, focus group discussion. Terus ada lagi namanya LGD. LGD itu less group discussion. Itu nanti kita cuma diskusi tentang sebuah topik gitu. Jadi nggak ada benar-benar alurnya, dan hasil diskusi kita itu nanti dituliskan gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman, kalau di ITS ada namanya Grigi, jadi kalau di ITB apa namanya? OSKM ya? Oh, ospek ya? Ospek, ya, ospek gitu lah, masa orientasi gitu. Jadi nanti di masa orientasi bakalan dijelasin kok, insya Allah ya, nggak tahu univnya. Nah, itu aku melaksanakan FGD itu. Jadi
teman-teman cobalah, maksudnya kalau kegiatan internasional kita mendengarkan aja mereka berbicara, orang S2, orang S3 gitu kan, mahasiswa Indonesia dari berbagai pelosok dunia gitu kan. Saya merasa cuma remah keropok di sana gitu. Terus itu Iya, FGD-nya pakai bahasa apa? apa ya pakai bahasa Indonesia, Oh. pakai bahasa Indonesia. Kecuali kalau yang kemarin yang ke Taiwan pakai bahasa Inggris. Soalnya emang Iya. kumpulnya sama orang-orang luar negeri kan, orang Thailand, orang Cina dan lain sebagainya gitu. Kalau yang itu sama orang Indonesia, nah, jadi pakai bahasa Indonesia kita. Itu sih. Jadi FGD itu nanti ada mind map-nya, ada mind map-nya gitu. Terus aku nggak tahu tindak lanjutnya apa. Setauku ada wacana mau dijadiin buku, nanti disampaikan ke DPR RI. Jadi usulan dari mahasiswa Indonesia dari berbagai negara gitu. Itu sih. Itu sih. Jadi setelah kegiatan itu aku nambah dua hari gitulah, nambah 2 hari. Jadi nggak pulang ke Indonesia dulu. Jarak antara Johor Baru ke Kuala Lumpur itu 4 jam 5 jam kalau nggak salah. Jarak antara Johor Baru ke Singapura itu tuh cuma sejam atau 2 jam, aku lupa. Sorry ya kalau salah, itu aku lupa waktunya berapa. Bagi yang udah biasa traveling ke sana, sorry kalau salah. Pokoknya setauku tuh Johor Baru ke Singapura itu lebih dekat daripada Johor Baru ke Kuala Lumpur gitulah. Nah, Iya juga pokoknya. di perbatasan antara Malaysia dan Singapura itu kayak ada apa ya, dipisah selat gitu, dipisah selat, terus ada satu jembatan. Jembatannya itu di satu ujung Malaysia, di satu ujung Singapura gitu. Nah, aku naik bis ke kantor imigrasi gitu kan. Jadi kita pas sampai di gedung itu, kita turun dari bis, kita ke kantor imigrasi nyerahin paspor, terus habis gitu ke bis lagi, terus lain sebagainya. Nah, aku turun di Changi Airport. Jadi aku dari Johor Baru tuh dari Singapura naik bis ke Malaysia. Nah, terus kan aku terbangnya balik ke Indonesia dari Changi karena alasan lebih dekat tadi itu. Jadi bukan KL International Airport, tapi Changi Airport gitu. Oh. Dengan alasan lebih dekat tadi. Nah, habis gitu teman-teman, ini tip apa ya? Saran aja lah ya. Kantor imigrasi Singapura itu aneh banget ya. Aneh. Dia itu mencari-cari kesalahan yang tidak ada gitu istilahnya. Jadi kalau kalian nyebrang dari Singapura ke Malaysia itu gampang, tapi kalau misalkan dari Malaysia ke Singapura itu susah. Bukan susah. Kalau kalian apes tuh ditahan di kantor imigrasi. Saya contohnya. Berapa ditahan di kantor imigrasi. Jadi ke Malaysia turun dari bis gitu kan. Turun dari bis itu orang sana kalau jalan cepet, teman-teman. Kita tuh orang Indonesia yang baru pertama kali ke sana tuh mahasiswa plonga-plongo gitu kan ya. Kenapa orang-orang jalan cepet? Mereka tuh jalan cepetnya kayak misal kita udah sampai parkiran nih, 3 menit lagi kelas gitu. Nah, itu jalan cepet kan. Kadang lari gitu kan. Nah, kayak gitu. Kita tuh yang lain pada lari, kita Indonesia kan santuy living gitu. Santuy gitu kan. Nah, ternyata baru tahu kalau ternyata itu tuh kayak ada waktunya gitu. Jadi kalau misalkan terlalu lama, itu kita bakalan ditinggal bis. Itu bis yang nganter kita bakalan ditinggal gitu kita. Lama di imigrasi, kita bakalan ditinggal. Makanya mereka cepet-cepet gitu. Nah, pas kita sampai itu kan, jadi base-nya di lantai 1, kita ke lantai 2 buat imigrasinya. Nah, pas sampai di lantai 2, itu kan ada 10 loket lebih lah di Singapura ini. Yang dibuka kalau nggak salah cuma 8 gitu kan. 8, pas aku datang ke sana 8. Jadi 8 itu udah antriannya 12 orang, udah 10 orang kan, kita jalannya lambat ya.
nyantai gitu kan, 5 orang. Pas kita masuk, lah kok ternyata 3 loket baru dibuka. Oh iya, Akhirnya kita dapat yang di depan. hoki meskipun hoki. jalan santai hoki. Hoki dapat yang di depanku itu cuma ada 2 orang apa 3 orang gitu. Ternyata suruh ngisi kuesioner. Kuesionernya itu ditaruh gitu di meja di belakang kita. Oh ya udah, salah satu. Aku kan pas itu rombongan 1, 2, 3, 4, 5, berenam cowok semua. Berenam cowok semua. Terus ambil kuesioner gitu, dibagi-bagiin gitu kan. Bagi-bagiin. Jadi teman-teman, karena kita anak kos, bukan anak kos, aku nggak anak kos sih, cuma karena ya grupku itu anak kos gitu. Kita ingin liburan ke Singapura dengan biaya semurah-murahnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dari Changi Airport turun di imigrasi. Oh ya, tipsnya dari Changi Airport tuh imigrasinya itu ada khusus orang ASEAN. Jadi antrinya disendiriin. Jadi teman-teman jangan ngumpul sama orang-orang Eropa dan lain sebagainya, itu lama antrinya. Mending ke loket yang khusus ASEAN gitu. Itu disendiriin. Nah, setelah dari imigrasi itu ada apa ya? Ada peta yang ditaruh di rak gitu. Teman-teman ambil aja, itu gratis. Jadi kalau misalkan teman-teman buka petanya, Singapura itu terhubung antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu. Makanya mereka bisa jalan, dan itu rapi banget. Ada Chinatown, ada Orchid, terus ada ya dan lain sebagainya. Pokoknya penataan kotanya rapi banget, dan antara satu tempat dengan tempat yang lain itu dihubungkan dengan apa namanya, MRT apa ya itu ya. Kalau MRT kan monorail ya, pokoknya kereta gitu lah, kereta listrik. Nah, kereta listrik yang otomatis. Aku nggak ngomong, soalnya aku nggak tahu bedanya antara MRT dan lain sebagainya. Habis gitu ya itulah, karena mereka dihubungi dan banyak pemberhentiannya, stasiun-stasiunnya, dan itu petanya mudah dipahami gitu. Ada jalur-jalurnya, dan jalur-jalurnya itu dibedakan terhadap warna gitu. Ada warna-warnanya sendiri. Itu kan. Nah, habis gitu, ini aku flashback sedikit ya. Ini bukan yang kantor imigrasi yang base ya. Ini Changi Airport ya, Changi Airport. Jadi di Changi Airport tuh teman-teman kalau mau makan jangan pilih yang di McD dan lain sebagainya, itu mahal. Itu $6 $7 gitu sekali makan. Nah, oh ya, dolar Singapura itu SGD itu 10.000. Kalau dolar Amerika kan 15.000 ya sekarang ya. Nah, 14 apa 15.000? Ya segituan lah ya. Nah, teman-teman jangan makan di situ. Teman-teman keluar ke tempat parkir. Terus teman-teman naik ke lantai 2. Itu ada kantin karyawan yang itu dibuka buat umum. Teman-teman bisa dapat nasi lemak di situ dengan harga $2,7 kalau nggak salah. Jadi 27.000 udah dapat nasi lemak, ayamnya gede gitu. 27.000 daripada yang 60.000 tadi kan, hemat sekian gitu ya. Itu yang canggih lah ya, yang canggih. Terus habis itu jadi kembali, karena kita ini pengen bertraveling di Singapura dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kita nggak nyewa penginapan. Oh iya, terus tidur di mana? Ya, jadi kita tidurnya di Changi Airport. Kenapa kok kita milih di Changi Airport? Karena biasanya kan ada orang yang transfer apa ya bahasa ini? Transit pesawat, terus nunggu 12 jam kayak gitu kan. Biasanya kalau misalkan kalian pakai Scoot atau dan lain sebagainya, maskapainya, itu kan transitnya di Singapura. Nah, transitnya di Singapura itu biasanya 12 jam dan lain sebagainya. Jadi orang kalau mau tidur di bandara gitu udah apa ya istilahnya? Udah biasa gitu. Makanya kita tidur di bandara dengan maca itu? Berdandan selayaknya orang yang mau traveling dengan pesawat gitu. Bawa koper dan lain sebagainya gitu. Itu rencana awal. Terus abis itu kita di kantor imigrasi
di kuesionernya itu ada, kalian mau menginap di mana di Singapura? Oh iya. Mati. Mampus sih. Untungnya kita kan rombongan berenam dari enggak sih, aku bertiga dari Surabaya, terus di Singapura ketemu anak ITS juga, jadi kita berenam, terus di simposiumnya ketemu anak UNER 2, akhirnya kita berdelapan, yang 2 ini anak cewek, berdelapan terus ke imigrasi. Untungnya 2 orang yang UNER tadi, mereka punya penginapan. Oh. Akhirnya nama penginapan mereka masuk ke kuesioner kita. Kan nggak ditanyain tiket penginapannya di mana dan lain sebagainya. Ya udah ditulis aja sama alamatnya penginapannya di mana gitu kan. Akhirnya ke kantor imigrasi. Nah, biasanya kan teman-teman kalau ngecek paspor gini kan, apa itu sidik jarinya diperiksa gini. Nah, sidik jari saya itu bermasalah coba. Oh, bayangin, iya. saya itu ke Arab, ke Taiwan, ke Malaysia, ke Changi, itu nggak pernah bermasalah gitu. Bahkan di Indonesia nggak pernah bermasalah sidik jari saya. Itu di sana bermasalah coba. Itu rusak kali alatnya. Itu alatnya kayaknya. Iya, makanya. Nah, habis itu saya dipanggil ke kantor imigrasi. Wah, teman-teman saya nungguin saya. Wah, ini SB apa-apa ini. Semoga selamat ya, Bi. Wah, udah gitu lah. Semoga selamat ya gitu kan. Nah, saya di kantor imigrasi nemu orang ada yang berjenggot gede gitu, terus ada yang bercadar, terus abis gitu ada orang Singapura sendiri asli, ada orang yang Singapura asli. Jadi oh ya, buat teman-teman, jadi bersyukurlah jadi orang Indonesia ya teman-teman, karena kita punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau di Singapura tuh ada orang Arab, ada orang India, ada orang Cina, dan mereka tidak disatukan dalam sebuah bahasa yang sama gitu. Kadang ada bahasa Inggris, kadang ada bahasa Cina gitu, kadang ada bahasa yang lain. Cuma ada beberapa yang pakai bahasa Indonesia. Jadi aku kadang setengah Inggris, setengah Indonesia di sana. Ditanyain kan. Nah, namaku itu sebetulnya Hasbi Akbar di KTP. Jadi dua kata. Tapi karena aku perjalanan ke luar negeri pertamaku itu umroh. Nah, umroh tuh nama di paspor harus tiga kata. Aku ambil nama ayahku satu kata di belakang ini. Dia tanya, kenapa kok namaku di paspor 3 nama, kenapa kok di KTP 2 nama? Wah, itu masalah tuh. Ditanya-tanyain panjang. Akhirnya, pokoknya aku tuh sampai kantor imigrasi jam 12 siang. Aku baru dikeluarin dari kantor imigrasi jam 4 sore. Waduh. Otomatis aku ketinggalan bis. Dan teman-temanku alhamdulillah tidak meninggalkan aku. Nungguin kan? nungguin mereka. Terus kita nyari bis-bis yang murah-murah gitu kan. Jadi kalau misalkan yang kita pakai sebelumnya bis yang mahal, maksudnya bis yang apa ya? Bis yang murah nih kayak kalau misalkan di kita kayak angkutan umum gitulah. Bis angkutan umum kita nyari yang murah. Jadi kalau yang bis yang swasta kan langsung diantar ke tempatnya gitu. Dari JB Sentral apa ya namanya? JB Sentral ke Singapura kemana gitu. Akhirnya turun ke Singapura, ya kita keliling Singapura dan lain sebagainya. Dengan bermodalkan jalan kaki dan bawa koper gitu. Jadi kita ke Changi Airport, tidur dulu kan, bawa koper. Kita jalan keliling Singapura tuh bawa koper. Ya Allah. Bawa koper, kita ke NUS gitu kan, NUS. Jadi saya tuh pernah keliling ke univ-univ di Indonesia ya teman-teman. Jadi kayak UI aku pernah, ke UGM pernah, ke ITB pernah, ke IPB pernah. Nah itu apa ya istilahnya? UI yang sebegitu bagusnya, yang menurutku itu bagus banget UI, ada bikun dan lain sebagainya gitu. Itu tuh dibandingkan dengan NUS, itu tuh kayak apa ya? Kampus pinggiran lah. NUS tuh kayak kota sendiri teman-teman, asli. Kalau teman-teman ke sana tuh ya Allah, udah yes. Aku takjub lah aku. Ya Allah, ini Indonesia kapan bisa kayak gini gitu. Itu teman-teman. Oh ya, terus ini tips lagi dari di Singapura tuh
dari MRT. Jadi di eh, di Changi Airport. Di Changi Airport kan ada MRT. MRT-nya itu nyambung jalur hijau ke Lavender namanya. Lavender itu nama stasiun. Jadi teman-teman kalau ke Lavender sana, cari di sekitaran Lavender, teman-teman bakal nemu makanan murah. Itu sarapanku itu. Sarapanku di sana, Lavender makanan murah $2 pokoknya. $2 itu makanan paling murah yang aku temui gitu. 2,5 dolar apa ya? Aku lupa. Nasi lemak sama ayam gitu. Gitu sih. Terus kita ke Marine Bay, ke Garden by the Bay dan lain sebagainya. Jadi banyak pertunjukan lighting-lightingnya di situ. Itu yang ke Singapura, traveling ke Singapura. Memanfaatkan kegiatan terus dengan uang semurah-murahnya gitu. Itu berarti kamu bolos kuliah atau gimana, izin? Kebetulan itu pas liburan. Oh, Oh iya teman-teman, jadi di kuliah tuh liburannya panjang ya. Kalau kalian di SMA liburan cuma 2 minggu, kita di kuliah tuh liburan minimal 1 bulan. 3 bulan. 1 bulan minimal. Itu pas libur 3 bulan kalau nggak salah aku. Aku libur 1 bulan, sorry. 1 bulan itu pertengahan semester ganjil ke genap. Itu 1 bulan, bulan Agustus, bulan Juli Agustus gitu. Oh, kamu liburnya cuma 1 bulan? Kalau yang Iya, yang ganjil ke genap cuma 1 bulan, tapi yang genap ke ganjil 3 bulan. Nah, terus tadi katanya kamu kan ke univ-univ UGM, UI, ke ITB juga kan waktu itu. Iya, Itu iya. gimana rasanya? Maksudnya bedanya tuh apa dari masing-masing univ? Oh iya, gitu. Jadi saya memegang prinsip meskipun traveling dengan biaya semurah-murahnya. Nah, teman SMA saya kan ada beberapa yang karena saya asrama, saya deket sama anak satu gedung gitu kan. Jadi banyak temennya. Saya nginep di kos-kosannya teman-teman saya. Jadi nggak nyewa penginapan. Ya maaf ya. Gak apa-apa kan Itu memanfaatkan. ya memanfaatkan teman lah istilahnya. Memanfaatkan teman. Jadi setelah saya lihat dan ngobrol dengan beberapa anak dari universitas lain, saya menyimpulkan bahwasannya tiap universitas itu unik. Ada ciri khasnya masing-masing. Katakanlah anak-anak ITB. Anak-anak ITB itu mereka sangat concern ke IP. Ya, akademik. Sangat concern ke ya pokoknya segala hal yang tulis-menulis. Dan itu wajar sih karena penjurusannya ITB kan di tahun kedua ya. Ya. Penjurusannya ITB di tahun kedua dan itu kayak seleksi dari IP kan. Iya. Akhirnya terbentuklah stereotip dari tahun pertama bahwasanya aku harus ngejar IP. Dan menurutku itu wajar sih, maksudnya kenapa mereka seperti itu gitu. Terus kalau anak UI itu lebih aktif ke organisasi, jadi benar-benar aktif ke organisasi. Dan menurutku di antara kampus-kampus lain se-Indonesia yang paling bagus tuh transportasi di UI. Ada Bikun kan namanya, Bikuning. Bis yang di dalam benar-benar bagus tuh. Alurnya dan lain sebagainya, maksudnya trafficnya gampang dipahami dari fakultas mana ke fakultas mana gitu. Yang ada bis lagi itu di IPB, tapi kalau nggak salah IPB itu ada kartunya, jadi kita bayar 5.000 di awal, terus tiap naik bis berkurang Rp1 kalau nggak salah. Aku lupa nama kartunya apa, berkurang Rp1 gitu. Dan kalian kalau ke IPB itu kampusnya asri banget, ya namanya pertanian ya, maksudnya bener-bener hijau gitu, kayak hutan gitu. Ada peternakannya dan sebagainya gitu sih di IPB. Terus ke UGM tuh orang-orangnya gimana ya? Orang-orang Jogja tuh kayak aku bingung ngebahasa Indonesia ini. Patuh kepada orang yang lebih tua gitu, bener-bener hormat ke orang yang lebih tua gitu lah istilahnya. Apa ya, unggah-ungguhnya bener-bener lah kalau di anak UGM tuh. Jadi bener yang memuliakan yang tua gitu lah. Jadi itu sih. Terus abis itu
kalau di ITS sendiri, ITS tuh teman-teman jangan kaget ya. Jadi ITS tuh keras. Orang-orangnya keras. Jadi awal-awal masuk tuh ada yang namanya pengkaderan, tapi nggak tahu karena sekarang online semua, kayaknya budaya pengkaderan itu akan terdegradasi dengan sendirinya. Jadi pertama kali aku masuk tuh ospekku secara resmi itu cuma 3 hari, yang kampus namanya Gerigi. Terus ospek jurusan itu 3 hari juga, namanya OK2BK. Nah, ada satu lagi ospek terselubung gitu, namanya pengkaderan. Kalau di mesin tuh namanya poros. Terus kalau sekarang namanya piston. Itu pengkaderan selama 6 bulan, selama setahun gitu. Wah. Apa aja? Intinya bagaimana dalam pengkaderan itu antar angkatan itu solid gitu. Nah, itu dididik secara keras gitu. Jadi teman-teman ini saya ingatkan dari awal biar gak kaget. Soalnya banyak teman saya yang masuk ITS dan masuk mesin ITS dan kaget dengan sistem tersebut dan mereka malah pindah dari ITS, gak kuat. Oh iya, gara-gara itu aja. Gara-gara itu. Jadi gitu teman-teman. Kalau di ITB banyak yang pindah karena gak kuat belajarnya. Kalau ITS gak kuat kadernya. Iya, tapi emang sih kalau kata kamu kan tadi di ITB tuh karena emang penjurusannya pakai IP kan. Tapi selain itu juga sebenarnya emang kalau udah masuk jurusan tuh materinya lebih banyak dan susah gitu loh. Jadi kayak mau kamu tuh harus belajar, harus ngejar yang lain juga. Terus ada kayak buku kuatnya sendiri, buku saktinya sendiri nggak sih IPB yang isinya soal-soal ITB kok ITB yang isinya soal-soal. Aku lupa nama bukunya apa. Oh, itu dari himpunan sih, kayak Medco tuh buat matematika. Terus ada Cempro. Ada buku-bukunya sendiri gitu ya mereka kayak soal-soal SBM, kayak soal belajar SBMPTN kan ada bukunya gitu ya. Oh, soalnya kalau itu menarik tuh, soalnya aku di ITS nggak ada. SBMPTN bukan, itu buat TPB. Ya, maksudku bukunya kayak kita mau SBMPTN kan ada buku soal-soal gitu kan. Nah, itu di ITS ada gitu. Makanya aku menarik di ITB ada gitu. Iya, buat TPB itu. Tapi dari himpunan sih sebenarnya. Iya, buat TPB. Yang penjurusan di tahun kedua lagi tuh anak IPB sih. Cuma anak IPB tuh mereka masuk fakultas di tahun pertama tapi udah dijuruskan gitu. Udah milih jurusan tapi TPB juga gitu. Udah milih jurusan tapi baru masuk jurusannya di tahun kedua. Jadi kalau nggak salah ada asrama selama setahun atau kayak gimana di wajib IPB. Asrama. Gitu. Wajib asrama selama setahun kalau nggak salah. Itu. Kalau UGM apa ya? UGM tuh mirip-mirip ITS sih. UGM tuh atmosfernya gitu. Gimana? Itu sih. Lebih ke akademik atau kayak seimbang aja gitu? Iya, seimbang aja. Mereka juga kalau bicara soal tim, pesaingnya ITS yang paling berat tuh tim-tim dari UGM. Gitu. Pesaingnya kalau misalkan bicara soal tim, kalau misalkan olimpiade ya ITB. Apa lagi ya? Oh ya, kalau karya-karya ilmiah itu ke UB kalau nggak salah. Karya-karya ilmiah. PKM kan? Mereka kayak langganan juara gitu kan. Soalnya emang diwajibin. Di kayak UB itu. Ikut itu. Iya, aku iseng aja pas itu. Aku traveling sendiri kan. Jadi dari Jawa Timur naik kereta ke Jakarta, nginep di temen yang asrama UI. Habis dari asrama UI nginep ke IPB, ke kosannya temen. IPB terus ke Bandung, ke ITB itu ke asramanya anak Salman. Salman tuh tahun kedua apa tahun ketiga atau yang Rusa Muda itu tahun pertama nggak sih? Rusa Dari Muda. Tahun pertama bisa sih. Oh iya. Tahun pertama bisa. Ada pendaftarannya. Gitu. Rusa Muda atau apa muda gitu. Kalau nggak salah. Iya, Rusa Muda. Nah itu pokoknya aku nginepnya di Masjid Salman gitu, di asramanya Salman. Ada temanku kan di sana, itu sih. Terus baru aku ke
Jogja ke kosannya temanku juga. Gitu. Gimana Jadi rasanya? ngobrol sama anak-anak. Apa? Gimana rasanya ngelilingin kampus-kampus? Seru, iyalah. Ya seru juga sih. Maksudnya kita tahu atmosfer dari berbagai anak dan bagaimana cara mereka berbicara, topik apa yang biasanya mereka bicarakan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pengen traveling, apa tips yang kamu tekenin biar travelingnya tuh seru atau gimana gitu? Ya kalau kita mau traveling kan pasti biaya kemakan banyak tuh di penginapan, makanan, sama transportasi. Tuh. Kalau aku pas traveling tuh pilih kereta ekonomi yang ke Jakarta tuh 100 ribuan apa ya, 100 ribu atau 200 ribu, aku lupa nama keretanya apa. Ya yang itu pokoknya pikirin 3 itu sih. Aku mencoba mengatasi yang penginapan dengan nginep di penginapan temen gitu. Terus transportnya aku via dianterin temen. Nggak apa-apa. Nginep nyusahin lagi. Ya maaf ya. Itu. Terus pelajari juga sistem-sistem ini sih, apa namanya, angkutan umumnya di sebuah kota gitu. Soalnya aku kemarin aku mikirnya kalau misalkan jadi aku dari Bogor ke Bandung itu kan naik bis. Itu sebuah kesalahan yang aku buat. Kenapa? Karena aku mirip di peta tuh gini, ini Bogor, ini Bandung, ini Bogor, ini Bandung, ini Jakarta kan kayak gitu kan. Aku dari Jakarta ke Bogor, ke Bandung kan kayak gitu sih. Kalau misalkan aku pakai kereta, aku harus naik KRL ke Jakarta dulu, baru aku naik kereta ke Bandung gitu kan. Nah aku mikir, aku dengan naik bis, aku bakalan langsung ke Bandung gitu. Ternyata aku salah naik bis. Dan dia muter ke Jakarta dulu baru ke Bandung. Ya sama aja. Harusnya kan aku pakai kereta kalau kayak gitu. Dengan harga yang sama aku pakai kereta harusnya kayak gitu. Jadi aku nahan buang air kecil tuh lama gitu, 2 jam karena itu macet. Gila itu. Itu pengalaman parah tuh. Mending kalau bagi orang-orang yang tidak bisa menahan buang air, mending pakai kereta karena ada kamar mandinya. Iya, daripada begitu. Ya itu cuma jalur transportasi juga sama bikin itinerary lah. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau bikin itinerary, cuma pengen main-main aja ya nggak masalah sih. Dulu kamu main-main juga selain ke kampusnya? Aku dulu main ke, aku lupa namanya, pokoknya ke cobannya Bogor. Coban apa ya? Kok coban Curug. Oh iya, Curug. Iya Curug. Iya. Ke Curug apa gitu aku lupa. Pokoknya adalah pas itu kan kita naik ke atas tuh sepi orang, soalnya kita naiknya pas hujan. Jadi pas hujan kita naik ke sana, kan emang Bogor kota hujan ya. Kita naik ke sana pas hujan. Terus teman-teman kalau misalkan di Bogor, makanan enak tuh recommended ada namanya kue pancong. Kue pancong di warung Tampomas. Jadi warung Tampomas itu ada dekatnya IPB. Dia buka cabang, ada Tampomas 1, ada Tampomas 2. Andalannya dia namanya kue pancong. Kue pancong tuh satu porsi tuh nggak habis aku. Pokoknya itu satu porsi itu bisa buat anak banyak lah. Terus dia bisa milih basah, setengah mateng atau bener-bener mateng. Nah teman-teman kalau milih, kalau bisa yang setengah mateng enak tuh. Serius. Oh iya. Harganya berapaan? Aku lupa harganya. Kalau nggak salah, aku lupa. Aku nanya anak IPB lah. Kalau misalkan anak punya kenalan anak IPB. Kalau harga makanan itu yang paling mahal di mana? Jakarta ya? Ya, Jakarta, Bandung. Ya Bandung juga sih emang. Kalau murah tuh di paling murah di Jogja sih. Murah-murah di sana. Lebih murah dari Surabaya bahkan beberapa. Oh iya. Kalau di Bogor?
Di Bogor ya rata-rata sama kayak Surabaya lah. Nggak tahu ya, atau mungkin makanan yang aku makan, karena aku cuma sehari di sana. Saya tidak bisa benar-benar menilai seperti seorang yang udah memukim di sana gitu. Nggak tahu makanan-makanan yang anu juga murah juga di mana. Oke. Karena sepertinya udah panjang. Udah panjang. Ya udah, makasih ya hari ini. Makasih ya Bi, udah sharing-sharing. Semoga jadi pengalaman. Siapa tahu ada yang pengen traveling nanti bisa hubungin Hasbi buat minta tips nyari makanan murah. Ya itu sih. Sama aku naik gunung juga ke perahu. Oh iya teman-teman, sekarang kan musim-musimnya para pendaki gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan naik gunung, ini tips aja. Siapin alatnya, karena sekarang banyak kasus anak ya, orang yang naik gunung terus mereka nggak siap gitu, akhirnya antara tersesat lah, meninggal lah, dan lain sebagainya gitu. Jadi naik gunung tuh emang asik teman-teman, cuma banyak resikonya, jadi teman-teman harus sadar itu, siapin equipmentnya. Jadi terus apa lagi ya, sepatu jangan pakai sandal jepit lah, atau pakai sepatu futsal lah naik ke atas gunung. Aku pernah nemu orang pakai sepatu futsal naik ke atas gunung. Oh iya. Gitu. Terus habis gitu siapin tendanya kalau bisa yang 2 layer, jangan yang 1 layer. Terus habis gitu bawa makanan secukupnya. Coba cari-cari di Google, aku udah lupa soalnya udah lama nggak naik gunung. Ada minimal persentase KKAL buat manusia, jadi kilokalori itu buat manusia. Terus mie instan itu berapa kilokalori, itu jadi bisa dihitung sehari butuh berapa mie instan gitulah istilahnya, butuh berapa kalori buat naik gunung gitu. Habis gitu teman-teman juga kalau naik gunung, kalau bisa cari orang yang sudah pernah naik ke gunung tersebut, gitulah. Jadi ada beberapa pendaki gunung yang dia naiknya nggak ada dalam rombongannya, nggak ada yang pernah tahu rutenya gitu. Jadi kalau bisa ada 1 orang yang dia pernah naik gunung tersebut gitu teman-teman. Itu saran aja buat teman-teman. Soalnya saya sekarang miris banyak yang meninggal karena naik gunung. Iya. Karena mereka tidak siap. Gitu sih teman-teman. Oke, makasih Hasbi. Tips-tips travelingnya, jadi pengen traveling, cuman masih corona. Jadi kita doakan semoga coronanya cepet selesai. Iya. Biar bisa traveling lagi. Iya, amin. Ya, makasih Hasbi udah meluangkan waktunya. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semua. Amin. Terus sukses selalu, semoga jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin, kamu juga. Semoga doanya balik. Amin. Makasih Hasbi. Yo. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian yang nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.